kita ini tidak berbekalkan ilmu tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, tentang agama Islam, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin iman dan Islam itu bisa meningkat. Dan memang dari zaman ke zaman, agama Islam itu senantiasa muncul, senantiasa berkembang, dan senantiasa baik. Kuncinya satu, ilmu. Karena Islam ini untuk urusan ilmu menangan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika Islam ini berjaya dengan ilmu, ketika Islam ini mulia dengan ilmu, ternyata umat Islam itu tidak cinta dengan ilmu. Nah, ini bahaya. Faktornya banyak. Faktor sibuk pekerjaan, monggo. Ada yang faktor karena memang merasa malu karena usia yang tidak lagi muda. Nggih. Ada lagi faktor yang kemudian mereka menganggap majelis ilmu itu majelis yang membosankan. Ada lagi yang menganggap lek wis ngerti kok gak oleh pola. Ya, kalau durung ngerti sih lumayan pola. Lek wis ngerti ngaji, sholat, masjid, gak oleh pola. Nah, maka semua itu harus dihindarkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib. Maka kita, insya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan istiqomah, Allah karuniakan senantiasa continue, tidak pernah bosan, terus mencari ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ada cerita dari seorang ulama besar, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ini terkenal ulama yang sampai sepuh, bukan cuma ngajar, tapi juga belajar. Suatu ketika, nggih monggo, boten napa-napa. Panjenengan ngapunten sama tetangganya, suaranya sampai sini loh. Nah, maka Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal ini rahimahullahu ta'ala, di usianya yang sudah tidak lagi muda, dapat berita datangnya seorang ahli hadis ke kota beliau. Jadi kerungu, ada seorang ulama yang ngerti hadis, yang membawa ilmu tentang hadis, yang datang ke kotanya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka apa yang dilakukan Imam Ahmad? Langsung sarungnya diangkat, diikat di pinggulnya ini. Kemudian sendalnya dipegang pakai tangan kiri. Di tangan kanannya memegang kertas dan alat tulis. Lari Imam Ahmad melayu. Kuatir itu orang yang berilmu tidak sempat diambil ilmunya, orangnya sudah pergi. Kok kebetulan pas Imam Ahmad lari mengejar ahli ilmu tadi, lah kok bareng anak-anak kecil yang sedang lari-larian. Kalau bahasa kita mungkin apa, nguber layangan. Ini lagi musim layangan ya. Lah kok ternyata bareng lari Imam Ahmad sama anak-anak kecil tadi. Cuma beda tujuan. Imam Ahmad berlari untuk ilmu, anak kecil berlari untuk guyon, untuk main-main. Temennya Imam Ahmad ngeliat, nggak tahu ini urusannya apa. Orang-orang jerit, "Ya Aba Abdillah, ila mata ma'as sibyan." Wahai bapaknya Abdullah, maksudnya Imam Ahmad. Mau sampai kapan pelayon sama anak kecil ini? Sampai niku wis sepuh, wis tuwek. Lah kok sik guyon karo arek cilik. Ya ndak tahu kalau Imam Ahmad ini lari-larian mau cari ilmu. Apa kata Imam Ahmad sama temennya ditoleh? Alah ikin neh wongi. Dan mohon maaf ya, memang di hidup kita itu mesti pemeran antagonis itu ya pancet iku-iku ae. Tahu antagonis? Apa? Pokoknya sing dadi musuh, sing dadi elek-elekan itu loh. Ah, itulah. Pokoknya sing elek-elek. Itu mesti orangnya itu-itu aja. Maka ketika Imam Ahmad melihat noleh, walah iki maneh. Maka ndak perlu dilayani awakmu neh gitu loh. Apa kata Imam Ahmad? Ila mata ma'as sibyan, mau sampai kapan pelayon be arek cilik? Jawabannya Imam Ahmad cuma satu, ilal maut. Ilal maut, sampai mati. Karena Imam Ahmad tahu ini bukan urusan guyon sama anak kecil, tapi ini urusan ilmu. Maka Imam Ahmad itu punya satu quotes. Ngerti quotes orang wong kasembone. Quotes itu kata-kata hikmah itu loh. Apa kata Imam Ahmad? Ma'al mihbarati ilal maqbarati. Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Aku akan terus membawa tinta ini sampai aku dimasukkan ke dalam makbaroh, yaitu kuburan.
Karena senangnya Imam Ahmad dalam mencari ilmu. Yang di atas suara saya dengar? Oh, ini di video bagus footage-nya ini. Masya Allah. Nah, sudah jamaah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita mau mengambil materi-materi yang fundamental. Insya Allah ke depannya seperti itu. Kita tidak mau ambil materi-materi yang kedukuran, jelimet, karena kita kepingin umat ini ketoto dari pondasinya. Umat Islam ini bisa ketoto mulai perkara-perkara prinsipnya. Ibu-ibu yang di belakang, suara saya dengar, Bu? Ini betul, saya cerit-cerit santai mawon, ya. Sudah. Kita ingin menjadikan umat Islam ini ketoto mulai pondasi ini api. Maka pondasi itu kan adalah selamat atau tidak selamatnya bangunan kan? Kalau pondasinya kokoh, insya Allah besar kemungkinan pondasi yang kokoh itu akan menyelamatkan bangunan. Nah, maka mulai hari ini insya Allah sampai ke depan kita akan belajar materi-materi yang fundamental. Fundamental itu perkara-perkara yang prinsip, ringan, dasar, tapi umat Islam wajib ngerti. Jadi ilmu itu Pak, ada yang namanya ilmu fardu ain, ada yang namanya ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu yang fardu ain, itu setiap umat Islam wajib ngerti. Wajib ngerti. Ketika panjenengan meninggal dunia dalam keadaan boten ngerti, panjenengan dihukum oleh Allah karena itu. Karena ilmunya ilmu fardu ain. Fardu ain. Contohnya apa? Ilmu tentang rukun iman dan rukun Islam. Ilmu tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau zakat dan haji, itu wajib dipelajari oleh orang yang wajib melaksanakannya. Orang yang sudah wajib zakat, wajib ngerti ilmu tentang zakat. Orang yang sudah wajib haji, wajib ngerti ilmu tentang haji. Maka ilmu rukun iman, ilmu rukun Islam, itu namanya ilmu fardu kifayah. Maka panjenengan sedoyo kedah ngerti, kedah ngelmuni. Kemudian ilmu fardu kifayah. Apa ilmu fardu kifayah? Yang tidak semua orang Islam kudu ngerti. Contoh, ilmu mawaris. Ilmu tentang waris. Tidak harus semuanya ngerti. Kalau sebagian dari kaum muslimin dengan jumlah yang cukup telah memadai, maka gugur kewajiban untuk yang lainnya. Seperti ilmu-ilmu duniawi. Ilmu kedokteran, ilmu arsitektur, ilmu bikin bom, buat ngebom. Israel kata Franz. Ngerti Israel, Franz. Ini murid SD Muhammadiyah ngerti Israel. Masya Allah. Sudah? Maka itu ilmu fardu kifayah. Maka sekarang kita akan memulai pengajian kita dengan ilmu-ilmu yang fardu ain. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar tentang sholat. Begini jamaah. Salat ini adalah satu di antara 5 rukun Islam. Dan ketika panjenengan memahami kalimat rukun Islam, itu maka ketika ditinggalkan dengan kesengajaan, salah satu di antara 5 rukun Islam ini, maka orangnya jatuh pada posisi kafir. Ketika dia mengingkari salah satu di antara 5 rukun Islam tadi. Misalkan, ada orang sudah syahadat, tapi gak gelem sholat. Padahal rukun Islam itu bukan cuma syahadat, tapi apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dia sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi gak gelem sholat. Dan tidak mau sholatnya itu bukan sekedar males. Tapi tidak mau sholat karena dia mengatakan sholat mono ora wajib. Sing penting eling. Karena Gusti Allah itu mengingatkan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat agar kalian ingat kepadaku. Lalek wis eling buat apa? Sholat. Betul nama betul? Salah. Nah, maka orang yang mengingkari wajibnya sholat kafir. Jadi orang yang punya keyakinan sholat itu tidak wajib, orangnya apa? Kafir. Tapi kalau tidak mau sholat karena males, sibuk, ruwet, kelambine rusuh, gak gelem salin, macem-macem, pekerjaannya kotor,
Misalkan di sawah, di tambang, di bengkel, segala macam. Sampai dia tidak mau sholat. Tapi bukan mengingkari wajibnya sholat. Artinya ngerti. Sholat ngono jane yo wajib. Tapi aku kok angel kate sholat. Mosok salin dhisik, adus dhisik. Wes males lah. Akhirnya tidak sholat. Maka ini orangnya fasik. Orangnya apa? Fasik. Dan dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, keduanya dihukum. Hukumannya sama, pancung. Gulune di edot. Enteng banget, gak usah susah-susah. Gulune di edot. Mau yang meninggalkan karena mengingkari wajibnya sholat, atau yang meninggalkan sholat hanya karena kemalasannya, itu kalau pemerintah itu tegas, menggunakan hukum syariat Islam yang benar, maka keduanya dihukum pancung. Nah, maka kalimat rukun ini jamaah, kalau ditinggalkan dengan keyakinan itu tidak wajib, maka menjadikan orang itu jatuh pada kekufuran. Berarti berat atau ringan? Berat. Bu, sholat nggih? Kalau bapak-bapak sholat semua ini ketoro. Wajahnya wajah sejadah semua ini. Wajahnya karpet semua ini, karpet masjid, karpet musola. Kalau ibu-ibu wajahnya glowing, tidak seperti karpet. Sholat nggih, Bu? Nah, maka termasuk sholat ini adalah salah satu perintah Allah, bukan salah satu, satu-satunya perintah Allah yang Allah Ta'ala mewajibkannya kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya tanpa perantara malaikat Jibril. Semua perintah yang lain lewat malaikat Jibril. Perintah zakat ayatnya turun lewat malaikat Jibril. Perintah haji ayatnya turun lewat malaikat Jibril. Perintah puasa ayatnya turun lewat malaikat Jibril. Dan semua perintah-perintah yang lain termasuk perintah berhijrah, termasuk perintah perang, termasuk perintah untuk bersikap jujur, amanah, itu semua perintah turun dalam Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Kecuali satu, sholat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewajibkan sholat, maka Allah itu ngundang Kanjeng Nabi Muhammad. Diundang. Untuk kemana? Datang ke tempatnya Allah Ta'ala dalam rangka mendapatkan perintah sholat secara langsung. Ini menunjukkan sholat tidak sama dengan ibadah yang lain. Dan saya tidak bisa bayangkan wong Islam gak sholat. Itu tidak kebayang. Karena yang menjadikan kita Islam itu setelah syahadat kita ya sholat itu. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, al-ahdu ma bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Dalam riwayat yang lain ditambahi, faman tarakaha faqad kafar. Jurang pemisah, Pak, Bu, ini perlu ditegesi mana masalah sholat ini. Karena sekarang kalau yang sepuh-sepuh aman lah insya Allah. Tapi sing nom-nom gitu loh. Seperti saya ini kan masih muda ya. Wong kelahiran 2007 kok. Belum balik. Oh ya kebangetan lah belum balik. Nah sudah. Maka yang muda-muda ini aman. Rasulullah bersabda yang artinya, al-ahdu ma bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Jurang pemisah, pembatas antara kita orang beriman, orang Islam, dan orang kafir dan orang syirik itu adalah tarkus shalah. Meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang Islam lah kok gak sholat, itu dalam hadis ini disetarakan hukumnya sama seperti orang kafir atau orang musyrik. Panjenengan pilih yang mana? Ya sadar berarti. Alhamdulillah. Saya khawatir panjenengan pilih kafir apa syirik? Syirik. Kafir apa syirik? Kafir. Saya kira khawatir panjenengan milih. Lah kalau panjenengan tidak milih ya benar berarti. Berarti panjenengan sholat. Maka Rasul tegas ini, Pak. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Dalam satu riwayat yang lain, faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia dihukumi kafir. Sampai satu urusan sholat ini, Pak, tidak bisa digantikan dengan apapun. Sak loro-lorone panjenengan sing penting akali sik sadar tetap wajib sholat. Jihad enggak. Orang kalau sudah sepuh
tidak wajib jihad. Perempuan, kalau laki-laki mencukupi, tidak wajib jihad. Bahkan menuntut ilmu, untuk ilmu-ilmu yang fardu kifayah, tidak semua orang wajib. Tapi urusan sholat, Allah tidak peduli. Kabeh pokok muslim wajib sholat. Akalnya sadar. Bahkan apa? Pak jangan tahu. Semua perintah agama ini kalau kita belum balik, kena apa enggak? Kena perintah enggak kalau belum balik? Enggak kena. Kecuali apa? Sholat. Sholat. Sholat itu umur 7 tahun. Balik napa dereng? Belum. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian, entah laki-laki ataupun perempuan, untuk mendirikan sholat ketika umurnya sampai 7 tahun. Lek wedok jilbaban durung wajib sholat wis dikongkon. Tujuannya apa? Ta'wiz. Apa ta'wiz itu? Membangun, kalau bahasa Kasembonnya itu membangun habit. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kebiasaan. Iya, supaya kebiasaannya terbangun mulai kecil. Bahkan ketika dia sampai 10 tahun, belum balik. Ketika dia sampai 10 tahun, keumuman orang-orang 10 tahun itu belum balik. Disuruh balik gak gelem sholat. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin, dan pukullah dia untuk meninggalkan sholat tadi ketika umurnya sampai 10 tahun. Maka Imam Syafi'i bilang apa? Lawang arek cilik gak gelem sholat umur 10 durung balik oleh digebuk. Lo mosok sing wis. Saya ngomong tuwek kok ndak enak. Tapi gak tuwek iki bahasane ya kurang tepat. Bahasa paling tepat ya itu. Mosok wis tuwek ra gelem sholat. Maka Imam Syafi'i sikat kepalanya. Buat apa dia di dunia kalau tidak mau sholat? Sampai seperti itu. Sampai Nabi Muhammad itu menjadikan saking pentingnya sholat ini, tidak ada cara lain yang bisa mengganti sholat. Puasa bisa diganti dengan apa? Fidyah. Qadha diganti pada hari yang lain. Kalau wis sepuh, akalnya sudah hilang, wis gak kuat poso, yo gak perlu poso, gak perlu bayar fidyah, memang akalnya sudah hilang. Tapi itu puasa. Sholat, tidak ada cara lain kecuali harus sholat. Bahkan dalam fatwanya Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, orang kalau tidak sadar dalam waktu yang singkat, dalam waktu singkat itu seperti ini, bengung-bengung ini. Dalam waktu singkat itu artinya apa? Dia tidak sadar karena pasca operasi 2 hari, 3 hari, atau sampai waktu yang mungkin tidak memberatkan. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sholatnya wajib diqadha. Karena secara keumuman pendapat para ulama, mengqadha sholat itu ulama terbagi jadi 2 pendapat. Misal, ada ibu-ibu, ya bukan ada, wake. Zaman nom-nomane ra tau sholat. Oh, gak nom-noman Ustaz sampai tuwek ra sholat tuh. Masya Allah. Luwe nemen. Mana orang yang angkat tangan? Ngono iku wong ya teko itu. Mana. Sing mulai nom sampai tuwek gak sholat. Mana? Kudungnya biru. Kudung biru katanya. Banyak loh kudung biru. Sudah? Maka misalkan enten tiang nom-nomane mboten sholat. Terus kemudian setelah nikah tobat. Mulai ajak sholat. Maka para ulama terpisah jadi 2 pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib diqadha. Hitungan pirang tahun sampean gak sholat. Hitungan pirang tahun sampean gak sholat. Karena sholat itu tidak ada pilihan lain. Sementara ulama yang lain mengatakan tidak wajib qadha. Karena qadha itu hanya untuk puasa. Tapi wajib tobat kepada Allah taubatan nasuha. Dan sholatnya tidak boleh lagi ditinggal. Dan sebagai kafarahnya memperbanyak sholat sunnah. Faham guys? Sing nom-nomane boten sholat? Pundi sing nom-nomane boten sholat? Napa sampai saat ini dereng sholat? Nah, maka panjenengan pilih yang qadha atau tobat dok? Ya mesti milih sing enteng, tobat kok ae. Lawang coba lek gak perlu tobat, gak usah tobat kok. Nah, artinya begini, artinya sholat ini tidak ada pilihan lain. Sampai kemudian
Ketika ada orang-orang yang zaman mudanya dulu ndak sholat, itu sebagian ulama bilang apa? Disuruh mengkogok, karena sholat itu gak iso dijoli. Orang sakit, ndak bisa berdiri, duduk, tetap wajib sholat. Ndak bisa duduk, berbaring, tetap wajib sholat. Ndak bisa dalam keadaan berbaring sempurna, wis sak kenee. Sampai para ulama mengatakan, pada titik terakhir yang penting orangnya masih sadar, bagaimana caranya? Cukup dengan getaran hati. Lek wis popolan mripate gak soba, tangane ra soba, tapi awake sik akalnya masih sadar, dengan niat sholat, ya Allah, Allahu Akbar, niat. Diangen-angen di juru niati, baca Fatihah dan semampu masing-masing. Nah, tapi kalau sadarnya cuma 2-3 hari, sampai ulama seperti Syekh Utsaimin yang mengatakan tidak wajib qadha, tapi kalau ndak sadarnya mek 3 dino, petang dino, atau dalam jumlah yang singkat, kata beliau apa? Ketika hitungannya masih memungkinkan, wajib diqadha. Itulah pentingnya sholat. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Salat itu pondasi tiang berdirinya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Orang-orang yang salatnya genah, salate ajek, salate tertib, maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, tapi barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad-din. Dia telah menghancurkan agama. Saya mau tanya, kalau sholat berarti mendirikan agama, lek gak sholat menghancurkan agama. Apakah kalau panjenengan tidak sholat, Islam akan hancur? Ya, terus maksudnya menghancurkan agama apa? Apa maksudnya? Barang siapa mendirikan, maka dia mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan, maka dia menghancurkan agama. Maksudnya mendirikan dan menghancurkan agama di dalam diri orang tersebut. Nah, pintar sebelah sana tadi ada yang jawab begitu. Ketoro murid Ustaz Rifki. Nah sudah, maka kalau orang tidak sholat, di dalam dirinya agama iku remuk, ajur, bobrok, rusak. Sekarang panjenengan pikirkan, apa yang diharapkan dari orang yang tidak sholat, coba. Apa yang diharapkan dari orang yang tidak sholat? Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Amalan yang pertama yang akan dihisab, diteliti, dihitung, ditimbang nanti pada hari kiamat, nomor 1 panjenengan wafat, bangkit pada hari kiamat, nomor 1, ya apa salatmu? Itu pertanyaan pertama. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ceken solati, deloen solati, kontrolen solati. Maka kalau rapotan gitu, itu di halaman pertama, rapot tentang solat. In soluhat, soluha sairu amalihi. Kalau solatnya ternyata dicek, lah kok api, alhamdulillah. Maka semua amal yang lain Allah mengatakan, wis rasa dihitung, jelas api. Jelas api. Tapi kemudian wa in fasadat, tapi kalau ternyata di halaman pertama ngecek tentang sholat itu, lah kok sholatnya elek, sholatnya bolong, betapa bolong, gak belas. Oh. Bolong apa gak belas? Bolong apa gak belas? Bolong ya, bolong. Wes ngaku aja lah, normalnya bolong lah. Kadang-kadang dijak konco sholat, disik sholat kan sungkan tok. Maksud enek kancane ra sholat kan gak pantes. Sudah, misalkan dilihat pada halaman pertama, lah kok ternyata sholatnya apa? Rusak. Apa Allah mengatakan kepada para malaikatnya? Liyane rasa dihitung, jelas elek kabeh. Maka dari hadis ini, para ulama itu mengambil satu kesimpulan. Kesimpulannya begini. Ada orang uripe ruwet. Uripe ruwet. Seperti siapa? Ustadz, bagus, es mulih. Kau sama, wes,
kafaratul majelis ya. Lah uripe ruwet kayak ustad. Renek sungkane belas. Masya Allah, lo kayak ustad. Coba dicari yang ngomong siapa tadi. Lo. Misalkan ada orang uripe ruwet. Pekerjaan ruwet. Rumah tangga rawat. Bertetangga rawat. Urusan utang piutang rawat. Wes pokok semuanya ruwet kabeh. Apa yang terjadi? Maka ketika dia ingin memperbaiki satu demi satu bingung, iki ditandani mulai sing didhisik iki. Ini dimulai dari mana saya memperbaikinya? Para ulama mengatakan ibda bi islahi salatika aslahallahu ma baqiya. Ibda bi islahi salatika aslahallahu ma baqiya. Awali dengan memperbaiki salat dhisik. Nanti yang lainnya Allah akan perbaiki satu persatu dengan caranya Allah, panjenengan tinggal fokus salat totok sing apik. Nggih napa nggih? Nah, maka urusan sholat ini ya Allah, panjenengan kalau meninggal dunia, na'udzubillah, sampai ada pendapat wong sing gak sholat gak oleh disolati. Orang yang gak sholat gak boleh disolati. Kalau pakai pendapat yang orang tidak sholat itu dihukumi kafir, maka gak boleh dikubur di kuburannya umat Islam. Kubur kan lo, kelut. Ya, pucuke kelut. Atau iya pasuruan gitu diuncalin nang kawah kelut. Dijadikan apa? Dijadikan tumbal. Masya Allah. Lo kok tego era mbek wong Islam loh. Ini kan pendapat yang mengatakan kalau meninggalkan sholat jatuh kafir. Maka untuk urusan sholat ini jangan dipakai untuk yang macam-macam. Wes salah gayo sing atos sing abot menisan supaya orang Islam itu tidak meremehkan sholat. Nah, maka para ulama mengatakan apa? Awali dengan memperbaiki sholatmu. Wes salah, api ono sholatmu. Api ono sholatmu. Maka para sahabat Nabi di zaman Nabi dulu, ada masalah apapun datangnya kemana? Masjid. Sholat. Wes masalah ya apa? Harus kakean utang. Tunggu di masjid. Sholat tuh. Konangan Kanjeng Nabi ini apa? Kancamu kerja kok sampai nangis di masjid. Dibilang, ya Allah, duyunun ghalabatni. Kakean utang. Rasulullah bilang apa? Yo, diajari doa. Tapi setelah berdoa ya dikon kerja. Lu masuk ndonga tok. Iya. Nah, tapi apa? Mereka tahu sholat itu adalah solusi. Maka kata para ulama, awali dengan memperbaiki sholat. Apa? Aslahallahu ma baqiya. Maka Allah akan perbaiki untukmu apa yang tersisa. Maka sekarang begini. Panjenengan buka dalam surah Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil. Niku di juz berapa ibu-ibu? Betul. 39, mantap. Wong Quran ini petang puluh juz ya. Lah ya apa kok juz 39? Ya apa ceritane? Oh, 30 juz Qurannya, berarti juznya 29. Saya mau cerita, cuma saya memanfaatkan waktu kasih tahu tak ceritanya. Ada cerita orang itu ngaku apal 30 juz, ngawur ya 30 lebih. Jadi itu ada cerita itu, cuma bukan sekarang waktunya, nanti. Jadi ada orang apal Quran gitu kan, koncone iki saking cedeke, bangga nih kancane sing apal Quran tadi. Lu ditanya sama orang lain, koncomu ku apal 30 juz, ngawur ae. Lebih lah 30 juz ae. Nah, ini model-model begini di Kasembon ra enak insyaallah. Ini model batu. Sudah, bismillah. Kita lanjutkan. Panjenengan, serius Mbak, kisah nyata ini. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Karo-karone si urip. Sudah. Dalam surah Al-Muzammil, panjenengan cek. Jadi Al-Quran itu keturunkan 5 surat yang pertama apa? Ayo. Nomor 1, Al-Alaq. Nomor 2, Muzammil dulu. Al-Muzammil. Nomor 3, Mudaththir. Nomor 4, bingung. Al-Qalam. Nomor 5, Al-Fatihah. Nomor 5 apa? Al-Fatihah. Pertanyaan, kenapa secara urutan nomor 5 kok di Quran nomor 1?
Ummul Quran, Ummul Kitab, karena dia induknya dak. Jadi Al-Quran itu Bu, susunannya itu wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Maka ketika turun surat Al-Quran itu malaikat Jibril mengatakan juga letakkan pada posisi sekian di surat ini di ayat kesekian. Jadi susunan urutan ayat dan surat Al-Quran itu tauqifi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, saya lanjutkan. Maka ketika Al-Muzammil itu turun, surat yang kedua, setelah sebelumnya Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq itu apa sih? Pengenalan diri dan pengenalan Tuhan. Supaya panjenengan tahu, panjenengan itu kawula, Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Setelah dikenalkan, langsung tugas berikutnya apa? Salat. Setelah mendapatkan suratul Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat berikutnya, turun surat berikutnya Al-Muzammil 1 sampai 10. Apa? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang selimutan. Sinten ingkang selimutan iki? Lawang turu. Masya Allah. Wong turu. Wong turu. Saya tahu Bu, lek selimutan itu ya turu Bu. Maksud saya di sini siapa tokohnya itu? Nabi Muhammad. Setelah turun Al-Alaq, apa keadaan Nabi Muhammad? Greges, menggigil, kedinginan, ketakutan. Sampai Nabi Muhammad itu apa? Selimutan. Nah, ketika selimutan tadi oleh Allah dipanggil, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang menggunakan, apa perintahnya Allah? Qumil layla illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila, awzid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Allah bilang, wahai Rasulullah, bangun, kum. Bangunnya bukan bangun ke sawah, bukan bangun ke kantor, bukan bangun ke warung amanah. Enggak. Qumil laila, bangunlah di waktu malam. Disuruh apa? Salat. Walaupun cuma sedikit, illa qalila. Nisfahu awin qus minhu qalila. Kalian bangun, kamu wahai Muhammad, bangunlah separuh malam. Kalau tidak kuat, kurangi dari yang separuh malam. Auzid alaihi, kalau kamu kuat, tambah ono dari separuh malam. Pokok sholato. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka nanti berikutnya pentingnya Quran. Kemudian Allah mengatakan, kenapa kok Nabi Muhammad enak-enak turu, sedang istirahat, dalam keadaan pikiran kalut, baru saja dapat wahyu, yang Nabi Muhammad belum terlalu ngerti itu apa. Sampai Siti Khadijah bilang apa? Nanti tak ajak ke paman saya, dia ngerti kitab Taurat, insya Allah kamu diberitahu bahwa itu adalah wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah sudah, di saat itu Allah bilang, qum, bangun. Salat malam. Bacalah Quran. Kenapa begitu? Apa masalahnya Nabi Muhammad oleh Allah disuruh salat? Bu, wait. Saya mau panggil jamaah kayak ustadz yang sebelah. Saya mau panggil apa ya? Lah ya kayak ustadz sebelah nanti ya. Kita baru punya ciri khas ini. Jamiah. Nah, oh jamiah, podo ini ya. Ini rawon batu ini. Jangan saingan rawan amanah ini. Nah sudah. Apa masalahnya Nabi Muhammad disuruh sholat? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena sebentar lagi, tidak lama setelah ini, setelah turunnya perintah sholat ini, engkau akan mendapatkan tugas yang berat. Qawlan thaqila. Akan mendapatkan firman-firman Allah yang lain, wahyu-wahyu Allah yang lain. Yang di atas jangan lihat kelaman dia. Nanti panjenengan di atas itu dukurnya bolong kayak tok nanti ya. Waduh, ireng. Sudah, lanjut. Astagfirullahaladzim. Bagaimana tadi? Sampai mana? Karena sebentar lagi engkau akan mendapatkan tugas yang berat. Pertanyaan, tugas berat itu apa? Menyampaikan syariat, risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, opo sih abote? Kau mek cerita Quran, ngeritakno hadis, apa abote? Abote, Bu, jangan dibayangkan seperti orang sekarang. Ini beratnya karena apa? Al-Quran itu turun di kaum Arab Mekah yang mereka itu tidak pernah dapat kitab sebelumnya.
Mereka tidak dapat Taurat, mereka juga tidak dapat Injil. Sehingga ketika ada orang di tengah-tengah mereka ngaku nabi, ya diguyu tenan. Apa iki? Lu kok moro-moro ngaku dadi nabi, moro-moro ngaku nggawa kitab dari langit. Itu orang Arab tidak ngerti. Karena kitab Taurat dan kitab Injil itu Anda buka surat Yasin, maka dikatakan apa? Engkau diutus kepada kaum yang tidak mendapatkan kitab sebelumnya. Nah maka berat. Berat yang kedua karena apa? Mungsuhe abot-abot. Musuhnya itu bukan sekedar manusia biasa yang kemudian Nabi Muhammad dakwah diwedeni, bukan. Musuhnya siapa? Abu Jahal. Bengis luar biasa. Abu Lahab, kerengipol. Zaman sebelum masuk Islam, Abu Sufyan, Akhnas, top-tope orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu bengisnya luar biasa. Maka Allah menginginkan tugas berat tadi sukses dalam keadaan Allah tahu musuhnya berat. Coba, Allah kepingin dakwahnya apa? Sukses. Allah juga tahu musuhnya berat. Apa caranya biar musuh yang berat itu bisa dihadapi dengan mudah? Sholat. Apa? Sholat. Maka itulah kunci Al-Muzammil tadi. Karena Allah ingin tugas ini sukses, dalam keadaan Allah tahu tugas ini tidak ringan, dan musuhmu orang-orang yang kuat, maka kamu punya satu cekelan. Cekelanmu apa? Sholat. Maka itulah dibilang orang yang sholatnya ajek, uripe jejek. Ngerti pora? Ini bahasa Perancis ini. Kalau tidak pernah belajar di Perancis, tidak ngerti Anda. Orang yang sholatnya ajek, uripe jejek. Apa maksudnya? Orang yang hidupnya istiqomah, malah sorok ya bahasa Indonesia. Orang yang sholatnya istiqomah, rutin, continue, tidak pernah ditinggalkan, hidupnya insya Allah mapan. Hidupnya apa? Mapan. Nah sekarang perhatikan. Ustadz, apa sih Ustadz? Kok sholat itu dibilang keselamatan? Sekarang saya tuliskan di sini ada wakih nih. Ada 16 manfaat dari sholat. Yang kita maksud di sini sholat apa? Fardu. Termasuk omah itu akan terang dengan cahaya sholat. Maka Rasulullah bersabda, nawiru. Pak Nawir, lepasin namanya. Nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Jadikan omahmu itu padang. Jadikan rumahmu apa? Terang. Dengan dua amalan, salat dan qiraatul Quran. Sip. Yang pertama, Ustaz, kenapa kita harus salat? Karena salat itu dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, salat itu menjaga kita dari keburukan. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Dan dirikanlah salat. Bacakanlah wahyu Alkitab yaitu Al-Quran dan dirikanlah salat. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu akan menjaga kalian dari perbuatan keji dan munkar. Maka itulah kalau panjenengan sudah salat, ekspektasi orang lain kepada panjenengan itu tinggi. Ngerti boten? Kalau panjenengan sudah salat, Bu, wong liya itu ngarep gede ten panjenengan. Maka kalau ada orang salat lambene kasar, mesti apa? Salate genah kok lambene kasar. Karena apa? Orang itu berharap tinggi kepada orang yang sholatnya baik. Karena mereka ngerti sholat yang panjenengan dirikan akan menjaga panjenengan sholat sing jogo. Dari apa? Perbuatan yang keji dan munkar. Itu nomor satu. Maka saya sarankan teman-teman di DPR itu sholatnya harus baik. DPR pusat, tingkat 1, tingkat 2 itu sholatnya kudu api. Karena sholat panjenengan api, insya Allah rakyatnya makmur karena duitnya balik nang rakyat, gak mungkin dikorup. Nggih apa nggih? Panjenengan kayak orang yang tersiksa sekali tuh, nggih kompak banget loh. Masya Allah. Nomor 2,
Salat itu merupakan amalan paling afdol. Sadarenge panjenengan poso, zakat, haji, umroh, paling afdol apa? Salat. Sampai salat itu ada yang pahalanya seperti umroh. Sampai salat itu ada yang pahalanya seperti dunia beserta seluruh isinya. Sampai salat itu ada yang pahalanya seperti haji yang sempurna. Salat sebelum subuh 2 rakaat. Salat isyraq, syuruk setelah subuh sampai matahari terbit. Sampai kemudian sholat sunnah 12 rakaat, dibangunkan satu istana di surga. Sampai Bilal bin Rabah setiap selesai wudhu sholat, sandalin disi kanjeng Nabi melbu, semuanya sholat. Semuanya sholat. Semuanya urusan sholat. Sampai salah seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in dalam kitab Min Akhlaqis Salaf itu ngomong begini ketika berdoa. Jadi dia itu kan mau wafat itu, kate mati. Apa yang terjadi? Karena orang ini sangat seneng dengan sholat, seweneng pol be sholat, hobinya sholat. Apa yang terjadi? Ketika dia mau meninggal, dia doa sama Allah. Ya Allah, in ta'dhanu li ahadin an yusalliya fi qabri, fa'adhin li ya Rabbi an usalliya fi qabri. Ya Allah, kalau ada orang yang engkau izinkan tetap boleh sholat walaupun sudah masuk jerone kuburan. Kalau ada orang yang panjenengan izinkan tetap sholat mas yowes de kuburan, maka saya minta itu ya Allah. Saking senengi sholat. Dan itulah Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan apa? Hubbiba ilayya min dunyakumut thalath. Allah itu menjadikan saya cinta pada dunia kalian pada 3 perkara. Jadi di dunia ini yang oleh Nabi Muhammad dicintai berapa? 3. Nomor 1, at-tib, minyak wangi. Maka wong Islam itu kudu wangi, tapi wangi ini sing nyeger Pak, jadi nyegrak-nyegrak anu beh. Ada orang karepe wangi malah tonggone bingung paham opo iki Masya Allah. Ah iya, sholatnya malah gak khusyuk ya. Maka panjenengan kalau pakai minyak wangi itu disesuaikan. Sehingga punya saya gitu loh. Memang mahal ini, memang mahal yang ini. Ini mahal ini. Bukan riak, pamer. Pamer itu ujub. Nanti setelah ujub, sombong. Setelah sombong, neraka. Jadi panjenengan ngomong saya masuk neraka gitu. Masya Allah. Sudah lanjut. Astagfirullahaladzim. Yang pertama minyak wangi. Nomor 2 apa? Coba bahan terpeh. Wanita. An-nisa, perempuan. Rasulullah cinta sama perempuan. Nomor 3. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah menjadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Maka kan sering panjenengan dengar kan, Bilal itu kalau datang, Nabi Muhammad kan mengira wis wayahe melbu waktu sholat. Dikira Nabi Muhammad kalau Bilal datang niku pun manjing. Maka Rasul tanya, ya Bilal, sudah waktunya sholat belum? Kalau sudah, apa Nabi Muhammad mengatakan, arihna biha ya Bilal. Ayo Bilal, ndang adzan cepet. Kan wis sumpek iki lek gaene adzan iki karena saya kepingin apa? Sholat. Panjenengan kan ngoten ya? Masya Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka sholat itu adalah amalan terbaik setelah syahadat. Maka Rasulullah bersabda, Ayyul amali afdal. Ya Rasul, amal apa yang paling afdal, paling top, pahalanya paling gede, paling dicintai oleh Allah, paling nyelamet nih dunya sampai akhirat. Itu amal yang paling afdol. Apa kata Nabi Muhammad? As-salatu liwaqtiha. Salat di awal waktu. Lek wis krungu adzan, aki-aki salat. Berangkat. Bismillah. Mau salat itu bener. Apa ya? Artinya lek gak dipeksa ngono yo. Kadang-kadang gak iso ya. Maka harus ndang cepet-cepet salat. Yang ketiga, sholat itu ngeresi itu so. Orang yang bu langsung dangak kabeh. Panjenengan kersa umroh. Ini daftar. Dia. Loh maksud salah. Maksud saya mau tanya tukang es teh juga. Es tehmu entek. Ayo kan enggak kan? Nah sudah. Maka sholat ini adalah penghapus dosa. Kalau ada orang meninggal dunia, sholatnya api, maka insya Allah tidak usah ditangisi. Kenapa? Dosane wis entek. Dosane sampun
telas. Kenapa? Karena satu sholat menuju sholat yang lain itu kafaroh. Kafaroh ini apa, Bu? Penghapus dosa. Subuh ke zuhur. Maka antara subuh sampai zuhur itu oleh Allah dosa panjenengan dihapus karena zuhurannya tepat waktu. Zuhur ke asar. Antara asar ke zuhur itu Allah hapus dosanya dengan sholat asar. Asar, maghrib, isya, subuh. Maka 5 sholat tadi satu dengan yang lainnya itu penghapus dosa di antaranya. Maka lek bolong, ya nek sing gak dibusek. Maka kalau panjenengan sholati tertib, maka dalam satu hari dosa panjenengan entek belas. Allahumma amin. Rasulullah bersabda, "Mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin fahal yabqa lahu danasun." Atau dalam riwayat daronun begini. Salat 5 waktu itu kata Nabi Muhammad seperti apa? Sungai besar yang airnya jernih mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Jadi depan pintu rumah enten sungai, airnya jernih, mengalir deras. Masya Allah, seger. Setiap hari panjenengan adus ping 5. Rasul tanya, "Sik rusuh ke awake kira-kira?" Sedino adus ping 5. Para sahabat bilang, "Yo ndak mungkin kotor Nabi, yo mesti awake resi." Apa kata Nabi Muhammad? "Dzalika mathalus shalawatil khams." Itulah salat yang 5 waktu. Jadi orang kalau salatnya tertib, meninggal gak usah ditangisi. Iya, karena dosanya sudah habis. Yang keempat, salat adalah cahaya dunia akhirat bagi orang yang melakukannya. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa salating genah, ini haditsnya sahih. Panjenengan lihat. Maka salat itu akan menjadi nuron. Nur apa? Nur. Panjenengan. Nur Sahid. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka salat itu kata Nabi Muhammad, nur, cahaya. Wa burhan. Salat itu akan menjadi bukti keimanan. Maka orang kalau gak salat, bukti imannya apa? Takoni malaikat, "Man rabbuka?" Gusti Allah. Ngawur kata salat kok Gusti Allah. Ganti salatmu. Loh yo apa yo? Tapi pangeranku Gusti Allah. Kaiso, gak salat. Tuduh malaikat. Tok. Na'udzubillah min dan burhan. Salat itu apa? Burhan. Enten namanya Pak Burhan? Loh, Masya Allah. Loh kok lengkap gini? Saya nyebut satu lagi enek mana ini? Bukti keimanan pada hari kiamat kelak. Wa najatan. Najah ada namanya najah? Raine. Najah ada? Tidak ada ya? Dan keselamatan pada hari kiamat. Tapi barang siapa yang tidak menjaganya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak ada bukti keimanannya, dan tidak akan selamat pada hari kiamat. Ayo Pak, Bu, mumpung tasih gesang, mumpung masih hidup, kapan malih? Ayo bismillah, sholat di Joko. Yang berikutnya, sholat adalah faktor terbesar seseorang masuk ke dalam surga dan dados rencangi Kanjeng Nabi Muhammad di surga. Salat. Ampun. Subuh pinten rakaat? Namung kali, mboten qobliyah. Oh nggih, subuhnya. Iya betul. Ini ada cerita mana ini? Tapi tidak usah saya ceritain, tek waktunya cerita doa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah." Ini dari sahabat yang bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab. Sinten namine? Rabi'ah bin Ka'ab. Dia mengatakan, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi faqala li sal. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Qala aw ghaira dzalika." Ada Rabi'ah ini datang ngancani Kanjeng Nabi safar. Ketika itu Rabi'ah mengambilkan air wudhu untuk Nabi. Plus kebutuhan-kebutuhan yang lain oleh Rabi'ah disiapkan. Dados Rabi'ah niki khodimnya Kanjeng Nabi, pembantunya Nabi Muhammad. Ketika air wudhu disiapkan, Frans serius sekali Frans. Masya Allah, ini calon murid teladan nih, calon penerus bangsa. Mau jadi presiden Frans? Insya Allah pantas ini. Luwe pantas iki timbang liyane.
Lanjut. Maka kata Robi'ah, ketika saya tidur, kemudian saya bangun. Saya lihat Nabi Muhammad mau sholat. Saya siapkan air wudhunya. Saya siapkan keperluan-keperluannya. Tak cekel nih sandale, tak cekel nih mochi, teko tempat air wudhunya. Setelah semuanya selesai, Nabi Muhammad mengatakan, sal, jalu tak kei. Dikira Nabi bakal jalu apa? Mercy, jalu, alpat, ajiro, panas, yobo, jero, apa lagi? Dikira mau minta dunia, ternyata mintanya apa? As'alu murafaqataka fil jannah. Saya minta satu, Kanjeng Nabi. Minta apa? Loh, ini kok sudah keluar sotonya? Jam piro sih? Jam itu kurang 5 padahal. Oh lewat, saya kira kurang. Ya sudahlah, sambil dibagi tidak apa-apa. Yang belum dapat dengerin dulu ya. Yang sudah dapat, lanjutkan makan aja. Begini. Bingung aku malian. Karena memang saya sudah terlanjur dikuahi dulu ya. Sekadung enek, betul nek kandang dibagi, jebeber. Jebeber bahasa Arabnya, waduh, roto angel itu. Panjenengan takone wis sing angel. Jebeber. Tidak tahu saya, nanti tak carikan di kamus. Sudah. Maka ini Robi'ah minta apa? Mintalah, mintanya apa? Menemani panjenengan di surga. Rasulullah bilang, waduh, apa ini? Ama ghairu dzalik, jalu olihane. Boten Kanjeng Nabi, niku mawon kula nyuwun dados rencange panjenengan sak surga kalian panjenengan. Abad, maka Rasul mengatakan, qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Ya wes, kalau memang permintaanmu satu ikut tok, minta menemani saya bareng mlebu surga sama saya, satu tok syaratnya, sing akeh salat. Sing akeh salat. Yang paling utama salat apa jamaah? Fardu. Salat fardu. Kemudian orang kalau berjalan menuju salat di masjid tentunya langkahnya 3. 1, menghapus dosa. Nomor 2, meninggikan derajat. Nomor 3, menambah pahala. Menghapus dosa, meninggikan derajat, menambah pahala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, orang yang senantiasa sholat subuh jamaah, kuburane padang. Amin, ratau subuhan. Orang yang sholat subuh jamaahnya ajek, kuburane padang. Apa sabda Nabi Muhammad? Basyiril masya'ina fil zulam. Basyir. Basyiril masya'ina fil zulam. Berikan berita gembira kepada orang yang berjalan di gelapnya waktu subuh. Bin nuridam yaumal qiyamah. Allah akan memberi cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Dan ingat, kiamat itu dimulai dengan kiamat sughra. Kiamat sughra itu apa? Mati. Maka kalau kiamat itu dimaknai dengan makna yang umum, maka termasuk kuburane jembar dan padang karena sregep sholat. Yang berikutnya, orang yang sholat insya Allah didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Jadi panjenengan 2, ngenteni dan mandek sakwise sholat. Ngenteni itu apa? Panjenengan bidal ten masjid saderenge qomat. Tapi ya jarang. Akeh-akeh ya wis buyar keteko. Tahiyat akhir. Mumpung sik kene. Tapi ya lumayan timbang gak blas ya. Sudah begini. Tapi kalimat lumayan-lumayan itu ngerusak, asli ngerusak. Timbang rablas akhirnya gak iso apik. Jilbaban yang gelantong tok serapopo timbang akhirnya tidak bisa sempurna karena timbang niku ya. Sudah. Ada sebelum sholat dan ada setelah sholat. Kalau sebelum sholat, dia dapat pahala sholat sempurna. Misalkan panjenengan datang ke masjid sebelum azan atau pas azan, terus kan panjenengan nunggu qomat. Apa yang terjadi? Maka ketika panjenengan nunggu qomat tadi, insya Allah, Allah mencatatkan untuk panjenengan pahala sholat sempurna.
Padahal non saya nggih, salat kula lan panjenengan belum tentu diterima. Tapi dengan menanti salat itu insya Allah sudah dapat pahala salat sempurna yang diterima. Itu sebelum salat. Kalau setelah salat, wala tazalul malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu alladhi yusalli fihi, atau kama qala Nabi. Dan setelah selesai salat dah kok gak ngalih. Maka kalau selesai salat ojo langsung ngalih. Tunggu dulu. Apa? Lancing. Kok lancing? Oh, mari salam langsung. Oh ya, lancing bagus, lancing ya. Sudah maka malaikat akan tetap terus dan tidak berhenti mendoakan dia selama dia di tempat sholatnya tadi. Gak ngalih. Apa doanya malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya orang ini ya Allah. Yang berdoa siapa? Malaikat, tembus langit. Ya Allah, rahmati orang ini ya Allah. Dan penutup dari saya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ini, cuma memang waktu ya, dan saya harus segera ke Malang. Saya nanti 9:30 ada kelas di Malang, pengajian parenting. Begini, yang terakhir, sholat kunci rezeki. Sholat apa? Kunci rezeki. Panjenengan buka ayatnya. Dalam surat Toha ayat 132. Surat Toha ayat berapa? 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Surat napa? Toha ayat bintan? Panjenengan cekeli. Dan perintahkan keluargamu untuk sholat. Keluarga di sini siapa? Anak dan istri. Kalau ini ayat untuk istri berarti suami dan anak. Kalau ini ayat turunnya pada anak berarti ya termasuk menasehati orang tua untuk sholat. Wastabir 'alaiha, sing sabar 'alaiha. 'Alaiha apa? Ketika mendirikan sholat. Maka wong sholat itu gak sabar boten saged. Terus ayat berikutnya apa? Lanjutan ayatnya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Allah mengatakan, saya tidak minta rezeki sama kalian. Justru dengan sholat itu, kata Allah, kami yang ngasih rezeki buat kalian. Maka kuali kalau orang cari rezeki sampai ninggal sholat. Karena justru sholatmu itu yang bikin rezekimu lancar. Nah, panjenengan buka tafsir Abdullah bin Abbas. Tafsirnya sinten? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan tafsir ayat Toha 132. Apa kata beliau? Orang yang sholatnya baik, tertib, istiqomah, rezekine jembar. Nah, maka ayolah bismillah, sholat yang baik. Karena sholat ini jamaah adalah ciri keislaman orang Islam. Lek wis gak sholat, panjenengan ngaku Islam dari segi mananya. Nggih. Barakallahu fikum, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Insya Allah bulan depan pengajiannya tanggal 23. Orang kalau apal tanggal itu biasa banyak cicilan. Jadi ngapal tanggal itu pewenak karena apa? Cicilan ini tanggal sak menit. Oh, lagi pas ngaji di amanah pas cicilan mobil tanggal 23. Jadi ketika saya tanya tanggal berapa? 23. Biasanya cicilannya akeh. Baik, insya Allah bulan depan kajian kita tanggal 23 di bulan November ya. 23 November. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat walafiat, panjang umur, tidak ada kendala apapun. Insya Allah anak turun sama Allah dijaga dari keburukan. Dan Allah jadikan kita istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah sekalian, untuk yang parkir di lapangan Dusun Besuk, itu lapangan kan milik dusun, bukan milik kami ya. Jadi nggih panjenengan sukanilah parkir seikhlasnya. Yo 50.000, 100.000, 200. Lah sing penting ikhlas ya. Karuan akeh ikhlas timbang titik kepeksa. Nggih napa nggih? Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.